Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Nur Anita Hartati SPSI, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 245074477 dari LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek bimbingan konseling individu di SMP IT Al-Madani dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saja baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita memulai sesi ini, lebih baik kita berdoa dulu agar sesi ini kan nanti berjalan dengan lancar dan insya Allah kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama dulu. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau kamu mau sesi konseling, ini Ustazah ada surat persetujuan bahwa dan kesediaan bahwa kamu bersedia untuk mengikuti sesi ini. Jadi minta tolong Ustazah kamu untuk mengisi ini terlebih dahulu. Dimulai dari nama lengkap kamu, jenis kelamin, alamat, silakan diisi. Oke, jenis kelaminnya. Nah, alamat sekarang alamat lengkap atau alamat komplek kamu tinggal sekarang? Oke, nah di sana ada beberapa pernyataan, silakan dibaca dulu. Jika kamu setuju, lanjut ke pengisian hari, waktu, dan tempat. Oke, sudah dibaca? Sudah. Oke, silakan isi hari ini. Tanggal hari ini.
Oke, waktunya sekitar ini pagi ya. Iya. Jam berapa ini? Jam 9.30. Oke, tempatnya di ruangan BK. Oke. Nah, di sana ada pernyataan lagi. Kalau sudah dibaca, silakan ditandatangani. Jangan lupa tanggal hari ini. Oke, silakan tanda tangan langsung. Oke, dengan kamu menyetujui ini berarti kamu bersedia ya untuk mengikuti sesi ini sampai nanti berakhir. Oke. Tapi sebelumnya ini Ustazah, ini kamu tadi belajar atau gimana? Belajar Belajar apa? matematika. Sudah izin? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi sebelumnya Ustazah di sini mau menjelaskan dulu sebelum kita ke tahap selanjutnya kan? Ya. Jadi di sini ada beberapa asas nih. Asas yang pertama itu keterbukaan. Jadi nanti Ustazah berharapnya kamu bisa terbuka bercerita apapun yang kamu rasakan saat ini, masalah apapun yang sedang kamu hadapi sekarang. Kemudian ada kerahasiaan. Nah, di sana insya Allah rahasia kamu terjamin di Ustazah. Semua apa yang kamu utarakan ke Ustazah simpan di Ustazah saja. Jadi habis di ruangan sini saja. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan ya kamu dengan kamu datang ke sini tadi, kamu sukarela, bersedia, tidak ada paksaan dari siapapun ya kan? Nah, oke. Jadi gimana nih? Apa yang mau diceritakan? Ada masalah apa atau apa yang kamu kesulitan? Boleh ceritakan? Saya merasa kewalahan saja dalam membagi waktu antara saya bermain dengan teman, latihan dan juga belajar. Padahal dulu saya tidak merasa ini sesuatu hal yang mengganggu dan tidak terlalu bermasalah. Oke, jadi munculnya baru-baru ini aja ya? Iya. Oke. Sebelumnya Ustazah mau tahu dulu, kamu sepulang sekolah biasanya kegiatan yang dilakukan apa? Saya biasanya langsung buka HP, main game, kadang juga bermain sama teman-teman, main bola dan bermain layang-layang dan bermain sebagai lainnya. Oke, itu tempat bermainnya di sekitaran tempat tinggal atau jauh dari tempat tinggal kamu? Di sekitaran tempat tinggal. Oke, di sekitaran tempat tinggal. Kalau untuk ini kan biasanya pulangnya SMP sekitar jam 3-an lewat ya? Ya. Otomatis sampai ke rumah kira-kira mau asar Ya. atau gimana? Mau asar? Mau asar. Mau asar, berarti otomatis istirahat sebentar, Ya. mandi, Ya. sholat dulu, Ya. baru main gitu? Iya. Oke, berarti sekitar mainnya jam 5 Ya. atau setengah 5-an ya? Ya. Oke, pulang ke rumah itu kapan? Pulang ke rumahnya jam 4 kurang. Jam 4, tadi kan itu pulang sekolah. Ya. Pulang ke rumah pas kamu habis main itu kira-kira jam berapa? Jam 6. Jam 6-an, berarti hampir maghrib ya? Iya. Terus kalau hampir maghrib itu biasanya kalau misalnya belajar atau ada PR misalnya nih di keesokan harinya itu gimana caranya kamu mau? Biasanya mengerjakannya malam, habis isya. Kadang kalau capek atau kelupaan saya ketiduran. Oke, berarti kalau ada tugasnya gimana? Tugasnya kadang saya lupa mengerjakan, lalu besoknya saya menyesal. Oke, menyesalnya itu kenapa biasanya? Karena tidak mengerjakan tugas. Gimana respon guru kamu? Saya langsung dimarahi dan dikasih hukuman. Oke.
Kemudian Ustazah lihat juga tadi pas kamu cerita, mungkin kamu agak sedikit capek. Apa memang kamu merasakan lelah atau gimana? Ya saja, saya kadang lelah dan juga karena saya terlalu banyak jadwal dalam hal bermain dan latihan bola. Oke, Ustazah paham. Tapi kalau misalnya nih, kebiasaan itu kan pasti terus berlanjut ya. Ya, Kira-kira apa yang akan terjadi? bisa nilai saya turun dan saya dimarahin orang tua saja. Oke, dimarahin orang tua. Apakah sekarang terjadi? Ya saja terjadi. Biasanya siapa yang marah? Bunda apa ayah? Bunda. Oke. Dari bunda gimana katanya? Apakah dari bunda menyarankan kamu untuk seperti apa misalnya? Saya disarankan untuk mengurangi bermain bersama teman dan bermain HP. Oke. Kamu kadang dimarahin juga ya, orang tua juga sudah mengingatkan di rumah. Ya. Nah, kira-kira kalau itu terus-menerus terjadi, apa kamu nyaman dengan semua itu? Tidak saja, saya tidak nyaman. Kadang saya juga kesal dengan diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa membagi jadwal antara bermain dan kapan juga harus belajar. Oke, padahal dulu bisa ya? Iya. Oke. Kemudian sudah bagus kamu memiliki kesadaran itu. Mungkin hal tersebut terjadi karena memang ada pembanding ya antara nilai kamu di SD dulu sama dengan nilai yang ada di SMP sekarang, ya kan? Nah, mungkin patokan orang tua kamu kok bisa kamu jadi menurun, seperti itu kan? Iya. Nah, mungkin juga karena kenapa kamu merasakan saat ini pas kamu SMP, mungkin karena intensitas pembelajaran di SMP kan juga lebih banyak ya. Iya. Kegiatannya juga lebih banyak, waktu kamu terkurasnya lebih banyak di sekolah. Iya. Oke. Nah, kamu sudah bagus mempunyai kesadaran itu, Ustazah hargai, berarti kamu sudah mulai mengerti proporsi diri kamu sendiri itu seperti apa. Karena memang anak di usia kamu lagi masa-masa pencarian jati diri, semangatnya berkobar-kobar, apalagi tentang hobi ya kan? Iya. Sulit sekali kayaknya untuk mengurangi apa yang memang menjadi passion kamu. Nah, kemudian kamu kan ini mau berubah kan ya? Iya. Mau berubah. Cara mengatur waktunya mau kamu ubah, tapi dalam hal kecil seperti apa contohnya dulu? Saya mungkin bikin jadwal jam berapa main dan jam berapa juga harus belajar. Oke, ide yang bagus. Bisa juga dengan mengurangi apa yang memang tidak perlu untuk dilakukan. Jadi misalnya perbanyak istirahatnya ya kan? Iya. Atau misalnya latihan-latihannya dipending dulu, turnamen-turnamennya dipending dulu ya kan? Iya. Kemudian boleh, itu ide yang bagus tadi, sudah mau mengurangi beberapa intensitas. Iya. Jadi kita buat sama-sama dulu. Di sini Ustazah ada punya lembar jadwal yang harus kamu isi. Nah, nanti kamu menjadi patokan kamu di sini. Iya. Untuk kemudian hari kita coba untuk rubah jadwalnya dari yang awal. Ya, jadi kita coba ke tahap yang ini. Silakan diisi dulu dari nama kamu, kelas, tanggal konseling pada hari ini. Nanti kita sama-sama Ustazah bantu. Kalau ada kesulitan dalam cara mengisinya bisa tanyakan ke Ustazah.
Oke, tanggal hari ini. Oke, nah kita mulai dari bangun pagi kamu dulu. Ada yang pengen kamu rubah tidak? Kalau misalnya ada, silahkan ditulis. Misalnya kebiasaan kamu yang jelek diubah jadi kita coba menjadi yang lebih bermanfaat, boleh kamu tulis di sana. Oke, kemudian sepulang sekolah tadi ada memang waktu-waktu yang bisa dihilangkan atau tidak dikerjakan terlebih dahulu. Silakan diisi apa yang mau diubah. Oke, kemudian sore harinya apa tadi kegiatannya yang memang membuat kamu keteteran, kalau malamnya kecapean itu bisa dikurangi atau gimana, terserah kamu, gimana kamu ngaturnya. Oke, sampai kegiatan malam sudah ada yang kamu evaluasi? Sudah. Oke, silakan diisi lagi di bawahnya ada komitmen, mungkin komitmen kamu apa, dan itu yang akan menjadi patokan kamu nantinya, kamu berpegang di sana bahwa kamu sudah berjanji dengan dirimu sendiri bahwa hal itu akan kamu ubah dan kamu menjadi lebih baik dan disiplin lagi. Ya. Silakan ditulis dulu. Oke, sudah komitmennya? Sudah. Dipegang ya komitmennya ya, Iya. diingat. Oke, kalau sudah silakan tanda tangan. Oh iya, tanda tangan Ustazah ya. Ya. Oke, Ustazah tanda tangani ya, kita Iya. sepakat ya. Oke. Oke.
Oke, tadi apa yang pengen kamu ubah dulu nih? Dari jadwal yang kamu susun tadi, apa yang mungkin kamu kurangin? Ada yang kamu ubah mungkin gimana? Saya akan mengurangi dalam hal seperti bermain dan latihan-latihan yang tidak terlalu penting, dan turnamen-turnamen yang tidak terlalu besar akan saya kurangi. Oke, jadi mulai dari latihan-latihan yang tidak terlalu penting ya? Iya. Ustazah dengar juga kamu latihan di Banjarbaru ya katanya Iya. ya? Oke, nah untuk itukah yang dikurangi atau seperti apa? Untuk itu yang dikurangi karena jauh dari rumah saya. Oke. Ada lagi yang mau kamu kurangi selain turnamen misalnya atau latihan apalagi tuh? Mengurangi dalam hal bermain HP. Oke, HP-nya juga dikurangi ya. Ya, Ustazah dengar juga ada turnamen sekarang ya malam Iya. minggu ini ya. Nah itu gimana, ganggu jadwal kamu nggak? tidak saja karena itu turnamennya berlangsung di hari libur, Oke. bertepat di hari Sabtu, dan turnamennya itu hanya 1 hari sekali main saja. Oke, jadi setiap weekend ya mungkin ya. Nah kalau untuk jadwal latihannya sendiri nggak mungkin dong nggak latihan kan? Iya, Nah kira-kira itu mengganggu nggak sih? mengganggu saja karena itu sepulang sekolah saya langsung harus bersiap-siap untuk latihan dan saya tidak sempat untuk beristirahat. Nah tapi kamu menjalaninya seperti apa? Yang menjalaninya mengurangi latihan yang tidak penting, dan kalau ada latihan yang seharusnya latihan seminggu 2 kali, saya akan menjadi latihan seminggu sekali saja. Oke, jadi kalau untuk misalnya di minggu ini ada latihan, berarti kegiatan bermain di rumahnya juga dikurangi? Atau Juga seperti dikurangi. apa? Juga dikurangi, berarti lebih dibanyakan di istirahatnya ya? Iya. Sama pengerjaan tugas ataupun PR jika ada? Iya. Oke, terdengar realistis. Ustazah mendengarnya ide yang bagus itu ya, realistis dan kita bisa dilakukan. Kamu mau nyobanya kapan kira-kira? Saya akan mulai hari ini juga. Oh, mulai hari ini. Oke. Ustazah dukung, tapi seandainya nanti di tengah jalan itu semua tidak terrealisasi, itu tidak apa-apa. Iya. Karena memang keadaan dengan diri kita sendiri itu akan berbeda. Misalnya kita maunya seperti ini, tapi di lapangannya susah untuk dilakukan. Entah itu ada pengaruh teman, segala macam kan faktornya banyak tuh dari kesehatan kita. Misalnya kita mengantuk, otomatis kita nggak bisa tuh menghandlenya atau mengaturnya sendiri karena itu kehendak di dalam tubuh kita. Iya. Jadi tidak apa-apa kita evaluasi dan perbaiki lagi karena kan tidak semua berjalan dengan lancar ya, pasti ada aja halangannya. Nggak mungkin kamu mulus-mulus aja merubah jadwal misalnya 1 hari langsung bisa, nggak mungkin. Tapi setidaknya kita sudah berani mencoba. Oke, jadi gimana nih perasaannya ketika sudah curhat sama ustazah, cerita masalah kamu di mana dan kamu mau merubahnya seperti yang sudah kamu rencanakan? Kira-kira perasaan kamu sekarang seperti apa? Lega saja, saya banyak mendapatkan motivasi dalam membagi jadwal belajar dan bermain. Oke, sudah lega, alhamdulillah. Kalau kamu sudah lega dan ustazah juga senang kamu mau bercerita dengan ustazah. Jadi ustazah bisa tahu pokok permasalahan kamu di mana. Jadi kita sambil evaluasi untuk guru kamu di kelas, untuk orang tua, dan untuk diri kamu sendiri nantinya ya kan? Iya. Nah juga ustazah di sini berpesan nak, karena kamu sudah SMP, tadi sudah benar kenapa kamu merasakannya baru sekarang. Yaitu tadi, karena mungkin intensitas pembelajaran SD dulu berbeda dengan SMP sekarang. SMP sekarang dari jam pulangnya saja kita sudah berbeda dengan SD, ya kan? Iya. Ditambah nanti kamu di jalan, entah kamu nanti pulang sekolah main dulu lah di lapangan, entah apalah belanja dulu atau jajan dan sebagainya. Nah itu yang membuat
ada perubahannya, ada tahap di mana tubuh kamu memang tidak bisa lagi untuk menyesuaikan hal tersebut. Jadi alhamdulillah kamu sudah sadar dan bagus tadi perubahannya mau berubah, intensitas permainan dikurangi. Kalau misalnya tidak terlalu penting yang di luar kota tidak perlu dulu. Jadi usahakan fokus di sekolah, fokus kamu latihan di sini, belajar, dan apa yang tanggung jawab kamu lain yang bisa kamu lakukan di sini. Kemudian sekali lagi, kalau misalnya jadwalnya nanti pun tidak berhasil, jangan berkecil hati, jangan frustasi lah, ibaratnya jangan kecewa, karena semua butuh proses. Tidak mungkin satu kali coba itu langsung berhasil, tidak mungkin, ya. Jadi kamu sudah benar datang ke sini, ingin memperbaiki diri, mencoba ingin berubah, manajemen waktu kamu kembali, dan Ustazah berharap itu semua bisa menjadi patokan kamu ke depannya, oke? Jadi semoga apa yang kamu harapkan nanti berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu Ustazah ada sedikit lembar untuk kamu evaluasi tentang kegiatan kita pada hari ini. Jadi kamu silakan isi dulu dari nama kamu, nama Ustazah, dan apa yang kegiatan yang Ustazah berikan saat ini sesuai apa tidak. Silakan. Nama lengkap boleh? Oke, nama Ustazah, sudah tahu kan nama Ustazah? Tahu. Tahu, oke. Oke. Oke, nah di situ ada beberapa pernyataan. Silakan kamu nilai apakah Ustazah memberikan tadi apa tidak. Itu sudah baik buat kamu atau tidak, silakan dipilih. Ada beberapa kotak yang harus kamu pilih. Silakan saja dengan jujur. Jangan takut, itu sebagai evaluasi buat Ustazah juga dan layanan kita. Oke, sudah selesai? Sudah. Di sana ada tanda tangan kamu kan? Nah, silakan diisi tanggal hari ini, bulan, tahunnya, dan tanda tangan kamu di bawahnya. Oke, silakan tanda tangan. Oke, alhamdulillah kamu sudah mengisi kepuasannya. Ya.
Sebelum mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa sama-sama dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga niat kamu tadi diberikan kemudahan, dan nanti jika memang diperlukan lagi, kita bisa atur waktu lagi ketemu ustazah di sini. Kita diskusikan, kita evaluasi apa yang sudah terlaksana, apa yang belum. Oke? Siap saja. Oke, Terima kasih deh. banyak. Sama-sama. Kembali ke kelas ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam.